Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana, mahasiswa dari Universitas Bangga Bangsa Cirebon, Fakultas Ekonomi Syariah semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah penulisan akademik digital dengan dosen pengampu Bapak Dr. Vidya Ari Pratama, MPD. Saya akan membahas tentang rangkuman materi setiap pertemuan mata kuliah digital akademik writing dari mulai awal hingga pertemuan ke-13. Mata kuliah penulisan akademik digital ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teknologi informasi, baik offline maupun online, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, baik secara individu maupun kelompok. Materi ajar yang disampaikan meliputi identifikasi typing master, MS Word, MS PowerPoint, program penunjang email, media sosial, blogger, dan literasi informasi. Di pertemuan pertama, minggu pertama membahas kontrak perkuliahan (RPS), yaitu seperti pembagian kelompok belajar, membuat tata tertib kuliah yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Dan di pertemuan ini pun diberi tugas mendownload jurnal internasional di ProQuest. Di pertemuan kedua, pembahasan tentang praktik typing master versi 2.1, mengetik 10 jari. Kita belajar mengenai posisi tombol huruf dan tanda baca umum dengan hati. Setelah menyelesaikan kursus, kita dapat mengetik dengan semua jari ke-10 kita tanpa melihat keyboard. Di pertemuan kedua, pembahasan tentang praktik typing master versi 2.1, mengetik 10 jari. Kita belajar mengenai posisi tombol huruf dan tanda baca umum dengan hati. Setelah menyelesaikan kursus, kita dapat mengetik dengan semua jari ke-10 kita tanpa melihat keyboard. Di pertemuan ketiga, membahas tentang mengolah dokumen teks dengan MS Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Di pertemuan keempat, itu kita diberi tugas mengerjakan kuis dan membuat contoh surat permohonan pengajuan penelitian menggunakan MS Word. Di pertemuan kelima, pembahasan tentang praktik MS Excel 2010. Secara update, rumus biasa, sederhana, dan logika. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Di pertemuan ke-6 masih membahas tentang Excel. Di pertemuan ini mengerjakan dan mempraktikkan 4 lembar tugas Excel seperti menghitung jumlah uang dan sisa uang. Di pertemuan ke-7 melaksanakan PTS, penulisan akademik writing. Di pertemuan ke-8 mengerjakan kuis, yaitu mengerjakan 5 soal pertanyaan, salah satunya yaitu diminta untuk membuat surat massal. Selanjutnya itu di pertemuan ke-9, yaitu pembahasan tentang praktik MS PowerPoint. PowerPoint atau yang biasa disebut dengan PPT adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. Dalam presentasi PowerPoint, kita bisa memasukkan teks, gambar, grafik, bahkan hingga audio visual pada sebuah presentasi. Di pertemuan ini juga kita diberi tugas untuk membuat PPT tentang ekonomi syariah. Di pertemuan 10 membahas tentang literasi informasi. Jurnal Scopus, ScanDirect, SCI Hubungan, SCI Hub adalah situs web perpustakaan bayangan yang menyediakan akses gratis ke jutaan makalah penelitian, apapun hak ciptanya, dengan melewati penghalang pembayaran penerbit dengan berbagai cara. ScanDirect adalah sebuah situs web yang menyediakan akses ke basis data bibliografik, ilmiah, dan kesehatan milik penerbit asal Belanda, Elsevier. ScanDirect adalah sumber penelitian ilmiah, teknis,
dan medis terkemuka di dunia. Jelajahi jurnal, buku, dan artikel. Di pertemuan 11, kita diberi tugas untuk meresum jurnal. Di pertemuan 12, kita diberi tugas kuis tentang macam-macam jurnal. Di pertemuan yang terakhir, yaitu adalah pertemuan 13, yaitu mengoperasikan Mendeley membuat body note atau footnote dengan menggunakan Mendeley. Dalam hal tempat penulisannya, footnote ditempatkan di bagian bawah halaman yang sesuai dengan catatan kaki tersebut. Dan sedangkan body note atau dalam beberapa sumber disebut sebagai in-text citation. Demikian dari pembahasan saya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.